Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba belajar tentang bridging. Berarti bridging adalah fitur yang ada di router mikrotik. Ya, di merek lain ada sih. Ya, ini yang di mikrotik aja dulu. Fitur yang ada di router mikrotik yang fungsinya adalah menggabungkan lebih dari satu interface. Ya, contoh misalkan antara WLAN sama Ethernet gitu ya. Atau sama-sama Ethernet bisa. Saya kasih contoh misalkan gini. Ini contoh yang Ethernet sama-sama Ethernet. Ya, kita lihat di sini interface. Di menu interface supaya Anda nanti ketika nyeting banyak nggak bingung. Di menu interface, kalau di RB951 itu kan interface-nya ada 5 ya. Yang kepakai itu kan cuma 2. Ya, diperhatikan. Yang kepakai kan cuma 2. Ether 1 ke internet, Ether 2 ke switch. Ya. Kalau saya ingin, misalkan Pak, saya ingin buat cadangan Pak. Saya ingin buat cadangan, berarti internetnya itu bisa melalui Ether 1, bisa melalui Ether 5, Pak. Misalkan gitu ya. Pak, saya ingin kabel internetnya itu bisa ditancapin ke Ether 1 atau Ether 5, Pak. Caranya gimana, Pak? Caranya di bridge. Caranya gimana? Kita coba sekarang. Kita masuk ke menu bridge. Kita akan buat bridge. Kita kasih nama bridge 1 misalkan. Namanya terserah Anda ya, tapi saran saya kalau ngasih nama itu sesuai dengan fungsinya. Ojo kasih nama aneh-aneh gitu ya. Bridge 1 misalkan ya, bridge 1. 1 itu with area network atau internet lah ya, gitu ya. Yang bawah ini nggak usah diapa-apain dulu ya, nanti supaya nggak bingung ya. Ini ada IGMP snoping, ada DHCP snoping. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Kalau sudah, ARP-nya biarin ya, jangan dibuat replay only, jangan ya. Biarin aja, enable, klik apply, oke. Dari sini ada pertanyaan? Maju bingung loh ya, kita rekam ya. Langkah berikutnya, kalau Anda sudah buat nama bridge-nya, langkah berikutnya Anda masukkan anggotanya. Bridge 1 itu anggotanya Ether berapa, WLAN berapa gitu loh Pak, contohnya. Anda masuk ke port ya. Yang saya jelaskan sementara dua tab aja, bridge sama port. Yang lainnya tunggu tanggal mainnya. Di sini ada MDB, ada host. Port. Kita klik add, tanda plus ini Mas ya. Kita klik add. Yang Anda mau gabungkan itu interface mana aja. Ingat, interface yang Anda gabungkan otomatis fungsinya akan beralih menjadi bridge. Jangan keliru maksud saya gitu. Yang kita gabungkan adalah antara Ether 1. Oke, port yang mau Anda gabung yang mana? Pak, misalkan yang Ether 1 sama Ether 5, Pak. Ya wis. Kalau yang Anda gabung itu sudah ada konfigurasinya, maka Anda harus merubah. Contoh ya, contoh. Ether 1 kan internet ya. Kalau Anda masquerade yang internet gateway itu loh, itu kan Ether 1. Berarti segala sesuatu settingan yang terkait Ether 1, mohon maaf Anda harus merubahnya. Contoh, nanti efeknya seperti ini. Sebelum saya bridge ini, maka saya bisa ngeping internet ini. Ping google.com. Bisa. Terus comment prompt sini. Ping facebook.com. Masih bisa. Tapi setelah Anda modif, setelah Anda buat bridge, saya khawatir nanti kalau nggak paham keliru, Pak. Segala sesuatu yang terkait interface yang Anda modif, itu Anda harus menggantinya. Gitu ya. Jadi saya ngomong ini bayangkan kejadiannya ini ya. Berarti ini caranya gini Mas. Ini saya masuk ke port, klik add ya. Tadi kan udah namanya bridge ya, bridge 1. Port add Ether 1 bridge 1. Ini yang bawah biarin aja Mas. Klik apply. Biasanya nutup dia. Winbox-nya nutup sendiri biasanya. Kita lihat aja. Terus kita oke. Udah satu ya. Sekarang tambah satu lagi. Yang Ether 5. Klik add. Pilih Ether 5 Mas. Ether 5. Bridge 1. Apply. Oke. Udah. Sekarang kita lihat efeknya Mas. Efek yang pertama. Kita masuk ke IP address. Ini efek yang pertama. Efek pertama nanti tampilannya seperti ini. Merah biasanya. Dia belum merah ya. Bentar. Dia belum merah. Langkah berikutnya IP DHCP server. DHCP. Oh, dia nggak ngefek. Soalnya Ether 1. IP firewall NAT. Nah, kita lihat. Ini efek yang pertama. Seharusnya di sini ngefek nanti ya. Seharusnya. Tapi kita tinggal lihat ya. Ini kan error ya. Ada keterangannya gini. Ether 1 is slave. Nah, kalau Anda biarkan ini,
maka nanti kliennya di sini nggak akan bisa internetan. CLS. Ini bukan karena ARP, bukan. Ini bukan karena diblokir kayak kemarin, bukan. Tapi gara-gara setting bridge-nya keliru. Makanya kalau kita sudah nyeting dengan banyak soal, banyak instruksi, maka harus paham. Jangan menyalahkan, wih gara-gara RP. Bukan, ini bukan gara-gara RP. Ini gara-gara firewall ini diblok wingi. Yang Instagram, Facebook, bukan gara-gara itu dia. Ini gara-gara kita salah setting bridge-nya. Terus benernya gimana? Benernya gampang. Ini ada double klik yang di sini. IP, DHCP client, ini merah juga. Ini ada double klik, Anda pilih di sini DHCP, Anda pilih yang bridge 1. Bridge 1. Oke, ini kita pilih DHCP client-nya, kita pilih bridge 1. Yang bawah biarin aja, kita klik apply, oke, ini sudah beres. Nah, berikutnya ini belum beres, ini ada double klik. Yang out interface Anda pilih Anda pilih bridge 1. Klik apply, oke. Beres. Sekarang kita lihat hasilnya, sekarang udah sembuh. CLS, kita coba ping, udah bisa lagi. Kelebihannya apa? Bridge itu, Anda bisa naruh dimanapun yang tergabung sama bridge itu ya. Contoh, ini kan facebook.com ya. Nah, sekarang misalkan ini saya rubah, yang Ether 1 ini kan internet. Sekarang kabel internetnya tak rubah ke Ether 5. Tetap dia bisa connect internet. Kita coba. Tunggu sebentar. Dia akan proses. Selama di sini nyala, masih bisa. Gitu ya. Berarti sumber internetnya ada 2. Boleh Ether 1, boleh Ether 5. Kita coba cek di sini ya. Klik kanan. Refresh. Kalau nggak muncul seperti ini, kemungkinan LAN card VirtualBox-nya ya. Kita lihat. Benar. Oke. Kita cek. Disable, enable dulu ya. Sebentar. Berarti kalau mainnya nggak muncul, pastikan LAN card yang VirtualBox mati. Terus pastikan di sini nggak silang. Ya. Refresh. Ini silang. Ya. Nah, udah nggak silang. Kabelnya kesenggol tadi ya. Di sini nggak boleh ya, harus dapat IP. Ini kan unidentified. Ya, ini kemungkinan kabelnya yang VLAN-nya kesenggol. Kita lihat. Ini kita cek, klik kanan, statusnya harus internet, terus IP-nya ya tadi nomor absen ya, titik, tanggal lahir. Ini. Oke, sekarang kita coba internetnya lagi. Nah, ini sudah connect, gitu ya. Berarti internetnya sekarang itu masuknya melalui Ether 5. Ini sudah digabung pakai bridge ya. Berarti Ether 5 sama Ether 1 posisinya sama, dia berfungsi sebagai sumber internet gitu. Ini fungsi bridge. Saya masuk lagi, connect. Dari sini ada pertanyaan yang bridge, berarti bridge ini udah aktif, ini udah aktif. Bridge antara Ethernet sama WLAN. Oke ya, antara Ethernet sama WLAN. Saya kasih contoh. Di sini itu kan ada WiFi namanya lab KKPI kan ya. Oke ya, saya lagi. Di sini itu kan ada WiFi namanya lab KKPI ya. Oke. Sekarang kita coba kita bridge ya. Berarti sumber internetnya nanti tidak hanya dari Ether 1, tidak hanya dari Ether 5, tapi dari WLAN. Caranya seperti ini. Ini kita klik port ya, port, terus kita klik add, kita masukkan WLAN. WLAN 1 ya. Kita klik WLAN, klik apply, oke. Oke ya. Terus langkah berikutnya kita setting WLAN-nya, Pak. Kita buat permainan, kita setting WLAN-nya. Lupa yang di IP address gimana Pak yang ini? Ini udah bener ini Pak. Kan bridge 1 kan. Sekarang WLAN Pak. Wireless ini Anda aktifkan dulu Mas. WLAN-nya Anda aktifkan. Terus Anda double klik Pak. Ya bisa aktifkan. Di double klik. Ini ada pilih station. Ini pilih BGN Pak. Ingat-ingat ini station jadi klien Pak. Terus ini BGN. Terus yang ini biarin 20 MHz. Biarin. Ini channelnya Anda pilih terserah Anda lah. Sementara ini dulu aja 2412.
gitu ya, 2412. Terus SSID-nya nanti kita coba ngambil dari lab KKPI gitu ya. Kita pilih yang ini dulu, Pak. Kita pilih yang kita klik station BGN, channel width-nya 20, frekuensinya Anda pilih yang 2412 ya. Atau sementara terserah Anda lah ya. Ini nanti saya jelaskan nanti lah. Sementara saya pilih ini dulu lah, 2412. Atau supaya nggak sama 2467 ya. Antar teman tolong jangan samakan supaya nanti nggak interferensi. Dibedakan aja ya. Ini saya buat 2467 lah. Terus di sini SSID-nya kita biarin aja kosong seperti ini. Kita klik apply, kita masuk ke scan. Udah ya. Pilih WLAN 1, terus ada klik start. Maka nanti di sini akan muncul WiFi sekitar router Anda. Kita cari yang lab KKPI. Diperhatikan, kita cari yang lab KKPI. Nyambi apa ya? Lab KKPI. Nah, ini kan lab KKPI ya. Itu. Saya akan urutkan berdasarkan sinyal yang terdekat. Nah, gini aja. Ini ada WiFi Ihya, ini WiFi Ihya, WiFi Fathi, yang lab KKPI. Lab KKPI. Atau ini aja. Ruang kerjanet admin aja lah ya. Nah, ini. Ruang kerjanet admin ya. Ruang kerjanet admin, Anda klik connect. Nanti namanya menyesuaikan nanti. Ruang kerjanet admin. Udah ya, Anda connect ke ruang kerjanet admin aja ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, Anda klik apply, oke. Ingat status bawahnya nih Mas, Anda lihat. Status bawahnya harus connected. Beres ya. Klik oke. Beres. Sekarang kita coba cek new terminal. Kita coba ping ke internet 8844, enter. Connect kan ya. Kalau misalkan ini saya matikan wifi-nya, jelas. Dia connect kan ya? Dia connect-nya melalui Ether 5. Paham ya? Kalau Ether 5-nya saya matikan, saya hapus. Gitu. Saya lepas kabelnya. Kita coba ya, Ether 5-nya. Kan ada kabelnya, Anda lihat di sini. Ether 5 kan R ya. R itu running, aktif. S itu sleeve. Ya. Kalau saya lepas, maka tulisan RS-nya akan hilang. Kita lihat. Lihat. Ether 5-nya kabelnya saya lepas. Sekarang kita lihat bisa internetan apa enggak dia. Kita masuk ke ini, Anda lihat time out. Soalnya sumber internetnya kan mati. Nah, dia mentiga. Berarti Ether 1 kalau internetnya gangguan, dia pindah ke Ether 5. Ether 5 internet gangguan, dia pindah ke WLAN, ke WiFi. WiFi-nya saya aktifkan sekarang. WLAN saya klik add. Saya aktifkan enable. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat dulu sebentar. Dia akan coba connect ke WiFi namanya ruang kerjanet admin. Ini masih error ya, timeout. IP DHCP client bridge 1. Release. Dia minta IP lagi. Kita lihat connect lagi ya. Berarti fungsinya bridge seperti itu. Anda bisa membuat cadangan. Kalau misalkan Ether 1 ada internetnya Telkom, Ether 5 ada internetnya IndiHome, Bisnet atau Ratnet. Terus WiFi-nya Anda connect ke WiFi orang lain. Kalau salah satu internetnya gangguan, Anda masih punya backup-nya. Gitu, Pak. Ya. Itu contoh manfaat dari bridge, gitu ya. Oke ya, beres ya ini ya. Nanti tugas Anda adalah Anda yang Anda gabung itu hanya Ether 1 sama Ether 5 aja, nggak usah WLAN. Oke ya, supaya Anda nggak bingung ya. Ether 1 sama Ether 5. Berarti nanti kalau saya minta, Mas, coba Mas kabel yang internetnya sampai pindah ke Ether 5, Mas. Gelak. Terus harus tetap connect. Gitu ya. Putus bentar, terus langsung connect lagi gitu, Pak. Beres ya? Oke. Ada pertanyaan yang terkait bridge? Nggak ada. Oke, sekarang